Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Semangat ya. Kita bukan pewaris tapi perintis ya. Ini kita mulai lagi nih ya. Semangat tanpa padam Farel Prayoga. Kita tonton yuk. Tepuk tangan dulu yuk untuk Farel Prayoga. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad Farel. Ya. Satu nih ya, siapa sih sebenarnya yang zaman itu ngedukung atau ya apa ya, siapa yang paling berjasa dah? Kalau paling berjasa pasti lebih dari satu. Oh banyak ya? Banyak. Iya, boleh disebutin? Bisa ya yang pertama itu ya ayah aku. Masya Allah. Terlepas dari masalah yang ada, dia tetap ayahku juga kan. Tetap Terus benar, dia setuju. juga yang aku ngamen bareng dia, ya gitulah. Itu bapak lah paling berjasa. Terus juga ada manajer aku, Om Rais. Om Rais. Iya, itu dia ya. entah aku mau gimana pun keadaan aku, dia selalu ada buat aku. Baik, kalau dari ayah nih ya, Ya. ada nggak kalimat yang istilahnya menjadi pegangan buat Farel sampai saat ini? Support kalimat, oh iya aku ingat itu. Waduh, nggak ada lagi. Gak ada? Nggak ada lagi. Penyemangat atau segala macam? Om Rais paling. Kalau Om Rais ya, Om Rais baik. Kalau Om Rais ya pernah lah kayak ada di titik gimana kayak bingung mau ngapain gitu kan. Terus habis itu Om tuh ngomong, Rel santai ada Om, gak apa, sama Om aja, aman aja gitu. Oh jadi nyemangatin ya istilahnya Iya. di saat kadang-kadang kan up and down ya. Iya. Begitu down langsung bilang tenang aja Rel, ada Om Rais ya akan backup semuanya ya. Ada satu lagi juga. Siapa tuh? Ya tim-tim aku juga, kayak contohnya ada namanya Bang Kamal juga kan. Nah di hari ini juga ulang tahun Bang, boleh diucapin kali ya? Iya. Buat Bang Kamal ya? Iya buat Iya. Bang Kamal ya, selamat ulang tahun Bang Kamal, panjang umur. Ya, Ya Bang Kamal semoga sehat selalu. amin, amin. Ya oke semoga panjang umur ya, semangat ya Bang Kamal ya. Untuk Om Rais ada nggak mau yang diucapin ucapan terima kasih silakan. Oh, buat Om Rais ya, makasih udah selalu ngedukung aku, selalu ada buat aku. Ya jangan bosen-bosen juga. Gimana ya kalau Om Rais nih, aku kayak dapat kasih sayang ayah lebih tuh dari Om Bang Damang. Iya, jadi kayak ya gimana ya, ya buat Om, saya selalu, dia juga lagi sakit di Aceh. Ya Aceh ya, Ya mudah-mudahan dia cepat lagi sembuh sakit ya. juga, ya Om sehat-sehat. Hidup lebih lama ya Om ya, aku masih butuh Om Rais di sini. Waduh, Masya Allah. Semangat terus Om Rais ya. Oke, Tepuk mantap, tangan mantap, dulu mantap. yuk. Wede. Terima kasih Farel. Ya silakan. Baik, Makasih. jangan lupa kulit sama... Salah ya. Kacang, lupa sama kulitnya. Kadang-kadang orang udah sukses suka lupa ya. Farel ntar nggak boleh kayak gitu ya Farel ya. Baik, ini kita minta Ustadz Syam nih ya. Siap. Baik, orang perintis itu tanpa bantuan orang lain katanya nggak bisa. Ya, tapi kadang-kadang maaf ya jadi dimanfaatin nih sama orang-orang yang mungkin ngelihat matanya kan, wah ini ada talent segala macam nih. Nah ini untuk menyikapi ini bagaimana Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Bang Ali, Bunda Tuti, Farel, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benarkah seorang perintis tidak bisa sukses tanpa bantuan orang lain? Jawabannya tersirat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Maknanya rizki kita memang dari Allah, tapi senantiasa melalui jalur manusia. Ada orang subhanallah memang dia bekerja mati-matian untuk dirinya biar dapat gaji. Tapi gajinya dari mana? Dari jalur manusia juga, subhanallah. Seorang istri di rumah, subhanallah, rizkinya dari Allah. Tapi melalui mana? Melalui tangan suaminya yang dermawan. Anak, rizkinya dari Allah subhanahu wa ta'ala pas saat lahir. Memang dari Allah. Tapi dari mana air susu ibu itu? Dari ibunya. Maka melalui manusia juga. Maka kita ini adalah makhluk sosial, sehingga di dalam Islam diajarkan bukan hanya hablum minallah, tapi juga adalah hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Sekarang udah jadi gula kalau kata Ustaz Maulana. Semut-semut pada berdatangan. Iya. Gimana tuh? Datang untuk memanfaatkan, subhanallah. Maka kita juga harus mengerti mengatur finansial kita. Kalau memang dari 100% ada harta tersebut yang sudah mencukupi haul dan nisab, dikeluarkan sebagai zakat. Itu wajib dikeluarkan. Ada yang minta tolong ataupun tidak ada yang minta tolong, tetap wajib dikeluarkan sebagai zakat. Subhanallah, tidak cukup untuk zakat, maka boleh dianggap sedekah. Lebih enak mana kira-kira jamaah, ibu-ibu nih? Dimanfaatin atau kita yang memanfaatkan orang?
Waduh. Oh, mending dimanfaatin orang, subhanallah. Maksudnya dimanfaatin orang berarti kita adalah orang yang bermanfaat. Sedangkan kata Nabi SAW, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Jangan sampai kita tidak ada manfaatnya sama sekali kepada dunia ini. Jangan sampai kita hanya menjadi seorang perusak lingkungan, akhirnya terjadi banjir bandang. Jangan sampai kita menjadi seorang yang buang sampah sembarangan. Kalau kau tidak bisa membersihkan, jangan sampai menjadi orang yang mengotori, subhanallah, dari hal-hal yang kecil saja. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadi kalau ada orang yang datang minta tolong kepada kita, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolongin dia dengan kemampuan yang kita miliki, tidak juga menjadikan seluruh harta kita untuk orang lain. Maka kita menjadi orang yang dimanfaatkan, sehingga kita diajarkan ketika engkau memberi, ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna amwalahum بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ada aturannya tuh, ada pembagian malam, pembagian siang, kemudian terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ada aturannya dalam Islam. Artinya kita mengatur finansial kita bukan berarti kita dimanfaatkan oleh orang lain. Masya Allah. Ih, tadi aku hampir kejebak dengan pertanyaan itu. Apa itu? Aku pikir dua-duanya jelek, dimanfaatkan sama memanfaatkan. Ternyata kalau kita dimanfaatkan lebih baik ya Ustaz. Lebih baik daripada memanfaatkan orang lain. Masya Berarti Allah. kita bermanfaat. Bermanfaat ya. Siap. Terima kasih Ustaz, tepuk tangan dulu. Dapat ilmu lagi, banyak ilmu di pagi hari ini ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Farel lagi yuk, kita tanya yuk. Kita tanya. Farel mau nanya sama siapa sih ini Farel? Boleh. Insya Allah banyak inspirasi hari ini dari Farel ya. Langsung ke Bunda ya boleh? Oke. Baik, siap. Oke, Bunda Baik, Nak. mau nanya. Boleh, Nak. Awalnya kan Farel kan berjuang untuk ekonomi keluarga kan. Tapi benar nggak sih keperjuangan anak itu yang sedang merintis untuk ekonomi keluarga akan Allah permudah dari segala arah. Masya Allah, niatannya buat keluarga nih. Iya. Baik, Bagus. silakan Bunda. Ya, baik, Terima terima kasih. kasih. Iya, pertanyaannya bagus. Mohon izin guru kami, Ustadz Maulana Ustadz Syam. Subhanallah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa anak yang berbakti kepada kedua orang tua adalah sebaik-baik amalan, maka janganlah kamu meninggalkannya. Nah, dalam hadis ini kita akan mengambil hikmah. Pertama, bahwa orang yang memudahkan daripada kebutuhan orang lain, Allah akan mudahkan juga. Artinya gini, apa yang kita lakukan akan berbalik kepada kita. Betul tidak Bunda? Kalau kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan kebaikan juga kepada kita. Tapi kadangkala ketika kita berbuat baik, berbalik tidak baik. Nah bagaimana seperti itu? Jangan difikirkan ketika kita berbuat baik, orang lain tidak berbuat baik juga kepada kita. Kenapa? Karena catatannya sudah ada. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Jadi kita kalau sudah berbuat baik, lupakan. Insya Allah suatu saat Allah akan balas kebaikan kita. Yang kedua, orang yang selalu berbuat baik itu, apalagi misalkan kita membantu perekonomian keluarga. Benarkah Allah akan melapangkan rezekinya? Benar. Karena Allah itu memberikan rezeki walaupun kepada makhluk sekecil apapun, makhluk ciptaan Allah, Allah akan berikan rezekinya. Contoh, Bunda, Ayah, dimanapun berada, ini di tangan kita itu apakah ada bakteri? Tidak. Ada bakterinya? Tidak. Ada. Bakteri itu ciptaan siapa? Allah. Sampai bakteri itu hidup ada di tangan, di telapak tangan tangan kita, apakah itu Allah yang menghidupkan? Betul kan? Diberi rezeki tidak? Apalagi manusia yang mau bergerak, yang mau berjuang, mencari nafkah, membantu perekonomian keluarga, sudah pasti Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan datangkan rezeki dari manapun, min haitsu la yahtasib. Kemudian orang yang berjuang untuk keluarga, insya Allah Allah akan panjangkan umurnya. Akan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Tadi Ustadz Syam menyampaikan dalam surah Ad-Duha. Ada lagi Bunda, ketika kita sedang berjuang, apabila ada rintangan, dengarkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya Allah akan memberikan kemudahan apabila kita sedang berjuang. Apa yang ingin kita dapatkan, jangan lupa. Ketika ingin dimudahkan apapun urusan kita,
berdoa kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Ya Allah, saya sedang berjuang, saya sedang merintis, saya bukan pewaris. Tolong ya Allah berikanlah jalan yang mudah. Insya Allah Allah akan mudahkan. Yang penting jalan yang kita jalan itu jalan yang baik, cara yang baik. Ada juga kan yang caranya tidak baik. Betul Bu, ada Bu. Ada. Kita sudah mau berjuang nih, tapi caranya tidak baik. Sikut sono, sikut sini. Cari muka sana, cari muka sini. Jalannya memang tidak baik kalau begitu. Nah, kalau kita mau berjuang, dari niatnya harus yang baik. Keduanya, caranya yang baik. Ketiga, jalannya yang baik. Yang keempat apa? Tawakal kepada Allah. Apa yang kita perjuangkan, kalau kita diberikan kesuksesan, jangan lupa diri. Itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita hebat. Disitulah kita harus pandai bersyukur kepada Masya Allah. Allah. Jadi kalau misalnya kita berjuang buat keluarga, Iya. jangan pernah lelah ya. Betul. Insya Allah jadi ibadah semuanya. Amin, Masya betul. Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tepuk tangan dulu yuk. Baik. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Siapa lagi mau nanya? Ini aja nih. Iya, brosnya paling beda di antara yang lain ya. Iya, turun yuk, turun yuk. Yang lain putih, ini kuning sendiri nih. Kuningnya agak letak lagi. Sini, sini. Ya, namanya siapa, tinggalnya di mana ya? Mau nanya sama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya sama. Pakai itu. Iya, sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenti dari Majelis Taklim Ahbabur Rasul Wal Hidayah Pangalengan. Pangalengan, tepuk tangan dulu. Ya, Pak Ustadz Maulana, saya mau nanya. Iya, Damang. Alhamdulillah. Gini Pak Ustadz, ketika saya sedang berjuang sebagai perintis, tiba-tiba saya mendapat serangan gaib. Hah? Sampai semuanya habis Pak Ustadz. Bahkan menyerang badan sama keluarga saya. Ya Allah. Itu gimana Pak Ustadz solusinya? Serangan gaib itu dikerjain orang gitu. Ya, Eh. Pak Ustadz sampai kaget. Tahu dari mana sih? Maksudnya mungkin sedikit ilmu. Tahu dari mana berasa seperti itu? Ya. Ada yang bilang atau ya, gimana? ada yang Oh ya bilang udah, baik juga. langsung aja ya. Baik, terima kasih Ibu. Boleh salam dulu sama yang di rumah? Terima Halo. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, main halo aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, iya. Orang Assalamualaikum dia ada lagi. Kayaknya jinnya belum keluar deh itu. Tepuk tangan dulu buat Islami Tindak. Masya Allah. Dan buat jamaah yang lagi nonton, semangat hari ini kita harus berbesar hati, semangatkan diri. Pertanyaannya, ketika jadi perintis banyak gangguan. Ada serangan-serangan gaib. Ingat, siapapun apapun yang kita kerja pasti ada yang iri. Kata guru saya, kalau ada pekerjaan yang kau lakukan tidak ada yang iri, berarti tidak ada kebaikannya. Iya, kalau ada yang iri berarti itu baik. Masya Allah tuh. Karena tidak ada orang iri sama orang miskin. Bener. Yang irinya sama yang kaya. Yang sukses. Aku cemburu dia miskin, tidak ada. Betul tidak? Orang kaya pasti yang diiriin, bukan yang miskin. Yang sukses yang diiriin, yang tidak sukses enggak. Betul tidak? Betul. Orang akan iri sama yang cantik. Pertanyaannya, gimana menyikapi kalau ada serangan-serangan gaib? Ingat, bertaus dulu sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bertaus. Makanya gunakan 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Ini kita gunakan. Jangan sampai lepas daripada zikir. Yang paling bagus gini. Setan, jin, dalam hal ini gaib yang menyerang itu tidak akan bisa menyerang kepada orang yang bergantung kepada Allah. Tidak akan. Kata setan, saya tidak bisa menyerang bisa nyerang ke depan, belakang, kanan, kiri, tapi tidak bisa menyerang atas dan bawah. Atas siapa itu? Yang meminta kepada Allah, yang sujud sholat. Jadi sebaiknya jangan pernah meninggalkan 5 hal.
senantiasa ada zikir, senantiasa ada wudu. Orang yang ada wudunya, dijaga 2 malaikat. Satu di kanan, satu di kiri, satu di depan, satu di belakang. Yang di kanan kiri itu luar biasa. Mendoakan kita untuk mendapatkan keselamatan. Jangan lupa berdoa, bismillah tawakkaltu dan sebagainya. Jadi itu. Yang kedua, ya udah habis. Udah habis waktunya, iya. Nanti aja. Kita lanjut lagi Ustaz ya. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita lanjutkan, sama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Farel mau curhat nih. Oke. Ya, Farel. Jadi aku izin curhat ya, izin Iya, curhat silakan, Ustadz, Nak. Bunda. Iya. Jadi kenapa ya kalau kita tuh lagi seneng-senengnya atau enggak lagi bahagia-bahagianya ada aja masalahnya tuh kenapa? Masya Allah. Kayak contohnya tuh ketika aku lagi happy banget, kayak seharian main sama teman, seharian keluar sama teman, atau enggak seharian main sama teman-teman yang ada di sini, sama Om, sama tim, ya tiba-tiba datang masalah, contoh ada problem kemarin sama keluarga, itu kan kayak tiba-tiba datang tuh, jadi kayak tiba-tiba pam itu, aduh apa ini gitu. Ujian selalu ada ya. Iya. Pas lagi lurus-lurus aja, datang ujiannya. datang tiba-tiba. Baik, langsung ke Bunda dulu yuk. Boleh. Baik, sesungguhnya Allah itu akan menguji orang yang beriman. Kalau kita tidak diuji, berarti kita harus introspeksi. Kenapa ya Allah tidak memberikan ujian? Berarti kita kan sedang diperhatikan oleh Allah, sedang disayang. Nah, jadi kalau Farah ada ujian, ucapkan pertama, tetap ya semua bersandar kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kalau sedang ada ujian, ingat ini bukan titik, masih koma. Perjalanan itu akan ada naik, akan ada turun. Berwarna menjadi cerita kelak. Kalau tidak ada ujian A, B, C, D, nanti tidak ada cerita. Tidak menjadikan gambaran atau ilmu. Sesungguhnya bahwa ujian itu sebagai ilmu yang tidak ada di buku. Maka Farel terima kalau sedang diuji, terima ya Allah, alhamdulillah. Berarti Farel diingatkan oleh Allah. Ya, kalau sedang diuji sabar. Sabar itu bertahan dalam situasi yang tidak enak. Diuji itu tidak enak, nak. Pengennya kita tuh enak aja kan, tapi tidak mungkin kan. Jadi kalau misalkan sedang diuji, sabar, sabar, sabar. Ada kalanya ketika kita diuji itu menjadikan kita kuat. Jangan pernah kita pantang menyerah, jangan putus asa. Justru dengan diuji itu seperti emas kan? Emas itu semakin semakin di air, semakin ya Allah digemblengnya. Nah itulah Farel akan dijadikan emas oleh Allah. Amin. Maka Farel harus kuat mental ya, kuat hatinya dan tetap semangat. Insya Allah ujian itu akan mendatangkan kebaikan. Terima Ustaz kasih. Syam ditambahin. Rel, tapi biasanya tuh ada orang ya. Ada orang tuh diuji dengan sesuatu yang tidak enak tuh ya. Biasanya orang itu dia mulu yang uji. Misalnya ada orang subhanallah, saya lagi happy, aduh dia mulu lagi yang bikin masalah. Dia lagi. gitu ya. Feral ada nggak orang kayak gitu di hidup Feral? Ada. Ada orang yang toksik gitu. ya, toksik. Orang yang subhanallah pengen saya benci tapi dia adalah orang yang kalau tidak ada dia saya tidak ada. Pengen saya ndak suka sama dia tapi agama memerintahkan saya suka sama dia. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Apa yang ingin disampaikan Feral seandainya bisa ngomong di depannya? Udah ya capek banget soalnya. Ya udah. Mau capek. bilang udah aja. Mau luapkan perasaan nggak? Ya gimana bilangnya ya, jangan ganggu lagi lah, udah cukup lah ya, kita jalanin dulu apa yang ada. Maksudnya yang kemarin-kemarin tuh udahlah, udah cukup lah, nggak usah dilanjutin lagi. Farel lebih kepada marah atau lebih kepada sedih? Bukan sedih, bukan marah sih, kecewa sih. Oh kecewa, Ya. kenapa? Karena dia adalah orang yang sebenarnya pantas untuk dicintai gitu. Iya, dia tuh kayak pantas dicintai, cuman kayak cara dia tuh nggak ngerasa mencintai aku gitu loh. Kapan terakhir ketemu? Terakhir ketemu ada beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan masih ketemu, subhanallah. Kalau bisa mendoakannya, doa apa yang ingin kau sampaikan kepada Allah? Ya semoga. Coba ngomong sama Allah, ya Allah. Ya Allah, semoga orang yang yang ada di dalam hati aku ini semoga dapat hidayah. Amin. Semoga Amin. tobat. Amin. Ya semoga bisa sadar lah bahwa anaknya ini juga sayang sama orang tuanya. Masya Allah. Emang gak bisa Amin, disebutin amin, siapa amin. orangnya?
Nggak, jangan. Nggak mau disebutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Memang kita hidup itu subhanallah tidak akan pernah bebas daripada ujian. Ada orang yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan tetangganya, subhanallah. Ada yang diuji bahkan dengan nafsu dirinya sendiri yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Sehingga kapan istirahatnya Farel? Jangan berharap istirahat di dunia. Istirahat itu memang ketika langkah kaki kita sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Semakin besar kesabaranmu, semakin indah penyambutanmu nanti di akhirat. Ketika para malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat masuk surga karena sabarmu. Subhanallah. Kenapa? Karena seluruh ibadah butuh sabar. Jadi anak harus sabar, jadi orang tua harus sabar, jadi pasangan harus sabar. Segala yang kita jalani memang butuh kesabaran. Sabar ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa Lega, loh lega, ya. lega. Tapi aku suka Lega. kita doain ya. Bagus dia mendoakan. Bagus itu jadi pelajaran bagi kita ya. Jangan membenci tapi kita mendoakan ya. Baik, kita masih banyak bahasan lagi tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.